Mengenalkan sistem Hexan POS. Hexan POS adalah aplikasi point of sales untuk membantu transaksi penjualan di minimarket. Mari login untuk melihat fitur-fiturnya. Untuk login diperlukan email dan password sebagai autentikasinya. Klik Go to Dashboard untuk masuk ke panel admin. Panel admin terdiri dari beberapa menu utama. Menu config terdiri dari menu-menu yang diperlukan untuk konfigurasi aplikasi dan pengaturan pengguna. Hexan POS menyediakan custom role, sehingga user bisa dibedakan aksesnya sesuai kebutuhan. Tersedia juga fitur block user, untuk memblokir akses login user lama ke aplikasi. Metode pembayaran saat video ini dibuat. Hexan POS hanya menyediakan pembayaran tunai, dan akan terus diupdate sesuai kebutuhan. Selanjutnya menu master data. Menu master data adalah menu yang berkaitan terkait data-data utama. Data-data utama untuk kalkulasi akuntansi, data pegawai, data anggota bahkan hingga data anggaran. Setiap menu data pada master data berperan penting untuk fitur-fitur transaksi yang ada pada aplikasi. Data anggota berguna sebagai master data untuk transaksi simpanan masuk dan keluar. Data unit dan data subunit digunakan sebagai master data untuk membuat anggaran. Data anggaran juga memiliki dua jenis, yaitu data anggaran masuk dan data anggaran keluar. Selanjutnya menu gudang toko. Menu gudang toko terdiri dari menu-menu yang berkaitan dengan hal-hal terkait pergudangan. Di sini juga pengguna dapat menambahkan data-data toko. Setiap data toko memiliki token toko yang dapat diintegrasikan dengan aplikasi kasir Hexan POS. Token juga bisa digenerate berulang-ulang. Setiap generate menghasilkan token yang berbeda. Pengguna juga bisa menambahkan kategori produk untuk mempermudah klasifikasi produk. Sebagai contoh di sini saya mencoba menambahkan satu kategori produk baru. Pengguna juga dapat menambahkan satuan produk. Menu supplier untuk menambahkan data supplier. Data produk diatur di menu produk. Berikut contoh ketika menambahkan produk baru. Data yang berhasil tersimpan akan ditampilkan pada tabel. Menu transaksi pembelian adalah menu pembelian gudang ke supplier. Ketika data pembelian ditambahkan, otomatis data produk yang berkaitan akan bertambah juga. Selanjutnya menu retur pembelian digunakan untuk pengembalian produk dari gudang ke supplier.
Ketika sebuah produk diretur, maka otomatis data produk di gudang akan berkurang. Menu transaksi pengiriman adalah menu terkait pengiriman produk dari gudang ke toko. Kemudian menu retur pengiriman adalah menu riwayat retur dari toko ke gudang. Menu data pelanggan adalah menu terkait data-data pelanggan yang menjadi member atau berlangganan. Menu hutang dagang adalah menu terkait hal-hal yang berkaitan dengan hutang dagang. Lalu ada juga menu stock of name untuk pengecekan stok gudang. Menu log update harga produk berfungsi untuk melihat histori perubahan harga jual produk yang ada di data produk. Menu utama selanjutnya adalah menu laporan gudang. Menu ini terdiri dari beberapa laporan yang berkaitan dengan gudang. Menu utama berikutnya adalah transaksi operasional. Pada menu-menu ini, pengguna dapat menambahkan transaksi masuk, transaksi keluar, dan transaksi jurnal. Setelah itu, ada juga menu transaksi anggota. Pilih anggota yang akan dicatat transaksinya. Kemudian tambah data simpanannya. Selanjutnya menu transaksi toko. Menu transaksi toko adalah menu yang dipakai untuk kelola hal-hal yang berkaitan dengan toko, seperti data produk toko,
Di menu ini kita dapat melakukan request produk ke gudang. Dapat dilihat di sini request produk masih pending. Untuk melihat request dari sisi gudang, klik menu transaksi pengiriman. Pada menu ini akan tampil request produk yang diminta pihak toko. Untuk memproses pesanan toko, klik detail request. Kemudian tentukan apakah stok akan dipenuhi. Dipenuhi sebagian atau ditolak. Disediakan juga form untuk mengisi keterangan stok. Klik kirim pesanan jika semua produk yang di-request toko sudah dicek. Berikutnya pada sisi toko. Klik history request pesanan. Di sini akan tampil riwayat request pesanan. Lalu klik detail request untuk pesanan berstatus on-send. Klik konfirmasi pesanan apabila produk sudah diterima toko. Begitulah proses perpindahan produk dari gudang ke toko. Toko juga dapat menambahkan data pelanggan. Data shift ini didapat dari aplikasi kasir Hexan POS. Selanjutnya menu laporan toko. Menu ini berisi laporan-laporan terkait produk terjual dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses integrasi antara aplikasi website Hexan POS dengan aplikasi kasirnya. Klik tombol Generate Token pada aplikasi kasir. Untuk login pertama, pengguna membutuhkan token toko. Token toko bisa diambil di menu toko pada aplikasi website Hexan POS. Copy token toko yang diperlukan. Kemudian pastikan pada form token toko di aplikasi kasir. Akun yang digunakan sama dengan akun yang dipakai login di website. Klik tombol Generate Token Toko. Lalu klik Login. Klik tombol panel kasir. Sebelum melakukan transaksi, silahkan buat OpenShift terlebih dulu. Ketika OpenShift berhasil, pengguna baru bisa melakukan transaksi. Jangan lupa untuk sinkronisasi data produk terlebih dulu dengan klik ikon database di pojok kanan atas aplikasi. Setelah sinkronisasi selesai, Anda bisa memulai mencoba menambahkan transaksi. Tambahkan data pelanggan. Metode pembayaran. Selesaikan transaksi dengan menambahkan uang yang diterima dari pelanggan. Cetak invoice akan tampil ketika telah berhasil menyelesaikan transaksi. Pada aplikasi kasir Hexan POS juga tersedia fitur simpan draft, sehingga transaksi yang belum selesai bisa disimpan secara sementara terlebih dahulu. Kemudian, klik update transaksi untuk meneruskan transaksi draft.
Apabila sudah waktunya tutup shift, pengguna perlu mengisi form tutup shift terlebih dahulu. Form yang menanyakan terkait pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir di kasir. Aplikasi akan otomatis meminta open shift baru apabila form tutup shift tersimpan. Kemudian, pada menu History Shift Kasir, pengguna dapat mengupload data shift beserta transaksi di dalamnya ke aplikasi web Hexanpos. Sementara itu dari sisi web Hexanpos, data shift setiap toko tersimpan pada menu Shift Buka Tutup Kasir. Admin juga dapat melihat riwayat transaksi pada shift tersebut. Data transaksi selama shift juga bisa dilihat secara detail dengan klik tombol terima transaksi. Data transaksi di shift akan disimpan di data transaksi penjualan.